malam kakak-kakak semua, jumpa lagi di program Persiapan Guru Sekolah Minggu, sebuah program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dalam program ini kita akan bersama-sama mempersiapkan pelayanan kita untuk melayani adik-adik yang Tuhan percayakan untuk kita layani. Seluruh apa yang kita lakukan, kita bahas dalam teks Alkitab maupun juga saat kita berbagi ide-ide, semua kita peruntukkan untuk pelayanan sekolah minggu, terutama dalam platform video conference. Dan kita akan bersama pada minggu ini membahas satu tema Raja Damai yang akan datang. Teks Alkitab yang akan kita bahas diambil dari Yesaya 11 ayat 1 sampai 10. Ini bahan yang tidak mudah, tapi kita percaya kalau kita bahas bersama-sama pasti ada hal-hal yang baik yang kita dapatkan. Kita akan bersama membahas teks ini bersama dengan Pendeta Santi, dan nanti akan ada banyak ide-ide yang akan disampaikan untuk kelas batita. Itu ada Pendeta Yerusa, dan kemudian ada Kak Devina di kelas kecil dan Kak Esther di kelas besar. Mengawali pertemuan kita, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh memberikan kesempatan untuk kami bersama-sama mempersiapkan pelayanan. Biarlah kesempatan melayani bersama ini Tuhan gunakan untuk kami semua boleh menemukan apa yang baik yang Tuhan kehendaki. Kami siap ya Tuhan, sertailah setiap kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pendeta Santi, silakan. Baiklah kakak-kakak sekalian, saya mengajak kita membuka Alkitab dari Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 10. Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 10. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Raja Damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ia, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Yesaya pasal 11 mengawali dengan pengakuan bahwa kehidupan baru akan muncul dari tunggul Isai. Tunggul ini bagian dari pohon. Persisnya sebetulnya sisa dari sebuah pohon yang telah ditebang, berupa bagian pangkal batang. Jadi bukan batang ya, tapi pangkal batang, sisa dari sebuah pohon yang telah ditebang, berupa bagian pangkal batang dengan akar yang masih tertanam di tanah. Dikatakan di situ suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk. Taruk itu semacam daun dan ranting ya. Jadi pucuknya yang tumbuh pada cabang dahan atau batang kayu. Ya.
Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Menandakan ada kehidupan baru yang muncul. Apa latar belakang kisah ini? Nubuat Yesaya pada bagian pertama dari Yesaya pasal 1 sampai 39 disampaikan di kerajaan Yehuda pada masa pemerintahan Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia pada abad ke-8 sebelum Masehi. Periode ini ditandai dengan munculnya kerajaan Asyur yang semakin agresif, memperluas wilayah kekuasaannya sejak Tiglat sampai Pileser. Pasukan Asyur dengan cepat bergerak ke arah barat untuk menaklukkan bangsa-bangsa di wilayah itu termasuk Israel dan Yehuda. Kebijakan Asyur tidak kenal ampun. Pokoknya perlawanan atau pemberontakan diberantas dengan kejam. Penduduk negara yang ditaklukkan itu digiring ke pembuangan. Untuk menghadapi Asyur, kerajaan Israel dalam hal ini Samaria berkoalisi dengan Aram atau Damaskus dengan dukungan Mesir. Kerajaan Yehuda di bawah Raja Ahaz juga diajak, tetapi menolak. Itu di Yesaya pasal 7 ayat 1 dan memilih berpihak ke Asyur. Ketika Asyur menyerbu, Samaria jatuh pada 722 tahun 722 sebelum Masehi. Peristiwa ini dicermati Raja Hizkia yang naik tahta tak lama kemudian, yang mencoba melepaskan diri dari Asyur dan bersekutu dengan Mesir. Nabi Yesaya tampil saat ancaman koalisi Damaskus Samaria mengancam Yehuda. Menurut nubuatnya, Yehuda akan luput dan janji-janji kepada dinasti Daud itu digenapi. Setelah runtuhnya Samaria, Nabi menubuatkan ada giliran Asyur yang tinggi hati itu mengalami hal yang sama. Itu Yesaya pasal 10 ayat 12. Tetapi apabila Tuhan telah menyelesaikan segala pekerjaannya di Gunung Sion dan di Yerusalem, maka ia akan menghukum perbuatan ketinggian hati Raja Asyur dan sikapnya yang angkuh sombong. Lalu di ayat 33, lihat, Tuhan semesta alam akan memotong dahan-dahan pohon dengan kekuatan yang menakutkan, yang tinggi-tinggi tumbuhnya akan ditebang, dan yang menjulang ke atas akan direndahkan. Di awal pengutusannya, ia telah menubuatkan tentang munculnya suatu tunas kudus dari tunggul yang tersisa itu. Tidak terlalu jelas siapa yang dimaksud dengan tunas dari tunggul Isai. Apakah Hizkia yang merupakan raja dalam garis keturunan Daud? Yang jelas ada beberapa ciri yang menggambarkan dirinya dan pemerintahannya. 1, tunas itu akan menerima roh Tuhan. Ya, seperti halnya para pemimpin Israel sebelumnya. Dengan kehadiran roh Tuhan berarti ada kehadiran roh hikmat dan pengertian dalam dirinya dan pemerintahannya. Ya, ada ciri-ciri raja yang diurapi. Ada roh nasihat. Ada roh pengenalan akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah tema paling mendasar dalam tradisi hikmat Israel. Itu dikatakan di ayat 2 ya, roh Tuhan itu akan ada padanya. Tanda-tanda dari taruk tunggul Isai yang muncul itu, ada roh Tuhan, ada roh pengenalan dan takut akan Tuhan, ada roh nasihat. Dan ciri-ciri yang seperti ini nanti pasti akan mendatangkan pemimpin baru. Ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan putusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Nah, di ayat selanjutnya di ayat 6 itu ya, serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing, anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya, lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak-anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung dan anak-anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular bludak. Ini apa ini maksudnya ya? Jadi gambaran yang dibuatkan Yesaya ini tentang dunia tanpa kekerasan. Ya.
Seluruh makhluk hidup itu ada dalam damai. Tadi Yesaya pasal 11 ayat 6 sampai 8 itu. Gambaran dunia baru yang dihadirkan itu mencerminkan seperti situasi pedesaan, ya, di mana anak-anak menggembalakan ternak baik besar kecil, ke padang penggembalaan. Ada kepolosan anak yang bahkan dapat bermain dekat sarang ular, nggak kenapa-napa di situ ya. Mencerminkan dunia yang penghuninya itu tidak lagi berbuat kejahatan. Jadi dunia tanpa kekerasan. Dunia yang penghuninya itu tidak lagi berbuat kejahatan. Dan umat Kristen membaca teks ini sebagai visi masa depan, bahwa di dalam Yesus Kristus seluruh ciptaan itu diperdamaikan di dalam dirinya, dan dunia baru menjadi tujuan seluruh ciptaan harus kita mulai perjuangkan kini dan di sini. Dari penjelasan ini kita berangkat pada tujuan setiap kelas. Kelas batita dan balita, anak mengetahui bahwa kedatangan Yesus adalah sebagai Raja Damai. Seluruh ciptaan itu diperdamaikan dalam dirinya. Dunia baru itu menjadi tujuan seluruh ciptaan harus mulai diperjuangkan kini dan di sini. Dan kelas kecil, anak mau menjadi pembawa damai. Jadi kita memperjuangkan itu juga, memperjuangkan kedamaian kini dan di sini, dimanapun ya adik-adik itu berada. Kelas besar juga anak mau menjadi pembawa damai bagi orang lain. Begitu Pendeta Hendra. Betul kata Pendeta Hendra, memang teks ini cukup menantang untuk kakak-kakak sekalian yang nanti akan mempersiapkan mewartakan firman Tuhan dari bacaan ini. Silakan Pendeta Hendra. Makasih Pendeta Santi. Waduh, menantang itu sama dengan harus bekerja keras lebih ya untuk memahami, untuk menemukan apa yang menjadi pesan firman, dan fokus pada pembawa damai menjadi bagian yang tadi Pendeta Santi sudah sampaikan, penegasan pada setiap bagian kelas. Nah, kita jadi gak sabar nih gimana caranya menyampaikan teks ini yang penting sekali karena ini adalah nubuatan tentang kedatangan Mesias, dan anak-anak juga penting untuk mengenali nubuatan tentang Mesias yang pastikan sangat-sangat dikenal anak-anak ketika Natal nanti ada Kristus yang lahir, dan pemberitaan tentang Kristus yang lahir itu ya kita bahas dalam bagian ini. Nah, ini penting nih untuk gimana caranya untuk bisa disampaikan dengan menarik di setiap kelas batita, balita, kelas kecil, dan kelas besar. Kita akan mengikuti ide-ide cerita di setiap kelas, tapi sebelumnya kita ikuti beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, sebuah program kerjasama YKI GKI TV dengan Bina Warga, dan hari ini kita sedang membahas Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan 10 dengan tema Raja Damai yang akan datang. Kita sudah membahas bagian firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Santi, dan kali ini kita akan bersama berbagi ide tentang penyampaian bahan ini kepada adik-adik. Nah, sekarang kita akan masuk ke ide-ide penyampaian cerita di kelas Batita Balita, dan ada Pendeta Yerusa. Pendeta Yerusa adalah pendeta
GKI, basis pelayanan di GKI Pakuwon, dan punya latar studi pendidikan anak usia dini, dan pasti ada banyak ide-ide menarik. Silakan Pendeta Yerusa. Halo kakak-kakak guru sekolah minggu yang terkasih, selamat malam. Malam hari ini saya akan menyampaikan alternatif bercerita untuk anak batita dan balita di bawah judul Raja Damai yang akan datang. Dengan tujuan pembelajaran, anak mengetahui bahwa kedatangan Yesus adalah sebagai Raja Damai dan anak mau menjadi pembawa damai bagi orang lain. Kakak-kakak yang terkasih, pada usia batita dan balita, kata damai adalah sebuah kata yang abstrak bagi anak-anak. Oleh karena itu, kita akan bersama-sama melihat bagaimana proses berpikir abstrak pada anak batita dan balita. Proses berpikir abstrak sendiri pada dasarnya adalah kemampuan untuk menghubungkan berbagai konsep tanpa disertai kehadiran masalah, objek, atau ide secara nyata. Contoh kemampuan berpikir abstrak yang paling sederhana yang bisa ditunjukkan oleh balita adalah bermain peran dan analogi. Kemampuan berpikir abstrak balita ini berkaitan erat dengan kemampuan berpikir simbolis, di mana dia menggunakan simbol sebagai pengganti objek atau konsep. Dengan kemampuan berpikir abstrak yang kuat, balita dapat lebih cepat menghafal alfabet, angka, dan konsep dasar matematika. Selain itu, kemampuan berpikir abstrak balita juga menjadi bagian penting dalam proses belajar bahasa dan pemecahan masalah. Dalam kesempatan ini, senang sekali saya beroleh kesempatan untuk men-sharingkan apa yang saya dalami dari Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai dengan yang ke-10 dalam rangka penyampaian untuk batita dan balita. Saya memberi judul Yesaya dan analogi damai. Pada dasarnya, analogi adalah membandingkan kesamaan antara dua benda atau hal yang berlainan, sama seperti manusia, tumbuhan juga diberi makanan, misalnya. Dengan menggunakan analogi dalam interaksi dan percakapan keseharian, balita akan terdorong untuk menggunakan kemampuan berpikir abstraknya untuk menghubungkan sifat, konsep, maupun persamaan lainnya dari dua hal yang berbeda. Dalam bacaan Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai dengan yang ke-10, saya menemukan damai versi Yesaya yang merupakan bahan yang menarik untuk dibawakan sebagai pendidikan inklusif pada anak sejak usia dini. Karena damai yang dimaksudkan dalam versi Yesaya adalah saat semua yang berbeda itu dapat hidup berdampingan. Ketika Raja Damai hadir, serigala akan tinggal bersama dengan domba, macan tutul akan berbaring di samping kambing, anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedangkan anak yang masih menyusu dan bayi akan bermain dekat liang ular. Dari analogi tentang damai versi Yesaya ini, kita dapat melihat bahwa semua yang berbeda itu dapat hidup berdampingan dengan baik. Semua yang berbeda itu dapat hidup berdampingan dalam damai. Dan bukankah itu sebuah keindahan hidup? Lalu kakak-kakak, untuk mendasari alternatif bercerita kepada batita dan balita, pada malam hari ini saya akan memperkenalkan tentang tahapan membaca anak. Jane Escal, seorang psikolog, pendidik, dan ahli literasi anak usia dini, pernah menuliskan dalam bukunya yang berjudul Stage
of Reading Development yang mengidentifikasi 6 tahap perkembangan membaca beserta dengan karakteristik dalam setiap tahapannya. Kemampuan membaca yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar bisa membaca atau mengeja huruf, tetapi juga kemampuan memahami suatu bacaan. Yang pertama adalah pre-reading, yaitu pada anak usia 6 bulan sampai 6 tahun. Yang kedua, initial reading and decoding, yaitu di usia 6 sampai 7 tahun. Yang ketiga, confirmation and fluency, itu di usia 7 sampai 8 tahun. Yang keempat, reading for learning the new, 9 sampai 14 tahun. Yang kelima, multiple viewpoint, itu usia 15 sampai 17 tahun. Yang keenam, construction and reconstruction, 18 tahun ke atas. Tahapan membaca anak batita dan balita ada di tahap pre-reading, yaitu anak usia 6 bulan sampai dengan 6 tahun. Tahap pertama ini disebut dengan pre-reading karena kemampuan dasar membaca anak masih dalam tahap belajar. Sehingga dikatakan bahwa anak masih berpura-pura membaca saat ia membuka buku. Namun setelah ia dibacakan buku cerita oleh orang lain, ia dapat mulai mengenal kata, huruf, dan simbol yang ada pada bacaan. Ia juga dapat memahami, menceritakan ulang cerita yang sudah ia dengar. Peran orang tua untuk mengembangkan kemampuan dan minat membaca anak sangat penting pada tahap pre-reading ini. Orang tua harus sering membacakan buku cerita anak yang sebaiknya lebih banyak memuat gambar daripada tulisan. Saat membacakan buku, lakukanlah dengan gaya yang interaktif dan ajak anak berdialog untuk menumbuhkan rasa penasarannya. Baiklah kakak-kakak, saya akan memberikan sebuah contoh cerita dengan metode infografis untuk anak batita dan balita dengan maksud menolong anak-anak yang berada dalam tahapan membaca pre-reading untuk membaca gambar. Raja damai yang akan datang. Yesus datang sebagai Raja damai. Siapakah Raja itu? Raja adalah Ia yang memimpin sebuah bangsa. Apa yang dilakukan oleh seorang raja? Seorang raja bertugas untuk mengatur rakyatnya supaya hidupnya berjalan dengan baik. Lalu, bagaimana dengan seorang raja damai? Seorang raja damai, ia akan mengatur rakyatnya hidup dengan damai, baik di rumah, baik dengan tetangganya, atau di tempat di mana ia bekerja. Yesus datang ke dunia sebagai Raja Damai. Yesus menginginkan kedamaian terjadi di bumi dan juga di sorga. Tapi di antara siapa saja? Di antara manusia dengan Allah, manusia dengan sesamanya manusia, dan manusia dengan alam semesta. Sebagai Raja Damai, Yesus sudah mendamaikan hubungan yang rusak oleh dosa dengan semua pihak. Karena itu, aku juga harus menjadi pembawa damai itu. Setelah ini, bagaimana aku dapat menjadi pembawa damai? Ya, aku harus
harus hidup rukun dan cinta dengan semua orang. Demikianlah alternatif bercerita untuk anak batita dan balita dengan tema Raja Damai yang akan datang. Semoga berguna untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pendeta Yurusa untuk ide yang bisa kita gunakan di kelas batita dan balita, dan juga ada banyak pesan-pesan untuk ditekankan di kelas ini. Kita akan lanjut ke kelas yang lain. Di kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD ada Kak Devina. Tapi sebelumnya kita ikuti beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan 10 dengan tema Raja Damai yang akan datang. Kita sudah membahas dalam segmen sebelumnya ide-ide cerita untuk kelas batita dan balita, dan kali ini kita akan mendengar ide cerita untuk kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD yang akan disampaikan oleh Kak Devina. Kak Devina adalah calon pendeta di GKI Gading Serpong dan banyak sekali karya-karya yang dia buat. Salah satunya adalah renungan harian dalam platform YouTube berbasis pada Saat Teduh Anak Raja Star terbitan Bina Warga. Silakan Kak Devina. Halo kakak-kakak, semoga kakak-kakak ada di dalam keadaan yang baik, kuat, dan sehat. Nah, pada saat ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana kita bisa bercerita kepada anak-anak kelas kecil dengan tema Raja Damai yang akan datang. Bahan Alkitabnya diambil dari Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 10. Kita langsung lihat saja di dalam tujuannya. Tujuan khusus untuk anak-anak kelas kecil adalah anak mau menjadi pembawa damai bagi orang lain. Jadi anak mau jadi pembawa damai bagi orang lain. Maka kata kunci yang mesti diulang-ulang oleh kakak-kakak guru sekolah minggu adalah pembawa damai. Karena memang Tuhan Yesus adalah pembawa damai dan anak-anak diminta untuk turut menjadi bagian di dalam Kristus untuk menjadi pembawa damai juga. Pembukaannya kita bisa bermain games, yes or no, atau nanti kita minta anak-anak sekolah minggu untuk memberikan reaction di dalam gambar-gambar yang akan kita sharingkan kepada anak-anak. Reactionnya bisa berupa yang tanda jempol atau yang tanda jempol ke bawah dan jempol ke atas, atau bisa seperti yang terlihat di layar kita bersama-sama ya, ada tanda correct dan ada tanda wrong, atau betul dan juga salah atau X begitu ya. Nah, mungkin gambar yang bisa kita sharingkan adalah seperti ini. Apakah ketika kita membantu orang tua itu adalah tindakan yang baik atau tindakan yang kurang baik? Nah, silahkan adik-adik boleh kasih reaction kepada kakak. Nah, kemudian ada lagi kita berikan gambar kepada anak-anak. Ada gambar anak-anak yang sedang membicarakan satu anak yang lain. Ternyata satu anaknya itu sedih. Nah, ini baik atau kurang baik adik-adik? Kalau baik, kasih tanda yang checklist. Kalau kurang baik, kasih tanda X gitu ya. Ini jelas pasti X ya.
kakak-kakak. Nah, kemudian ada gambar ini ketika anak-anak bisa bermain bersama-sama dengan teman-temannya yang lain. Ini kan kelihatannya wajahnya happy-happy ini. Ini oke, baik, atau kurang baik. Nah, itu nanti kita minta anak-anak untuk berikan reaction. Ada juga gambar mamanya ada di tengah-tengah. Ini kakak dan adik bertengkar dua-duanya. Kira-kira adik-adik ini oke atau kurang oke? Baik atau kurang baik? Nah, nanti kasih reaction gitu. Nanti kakak-kakak bisa lihat ya bersama-sama reaction yang dikasih sama adik-adiknya. Nah, ini ketika kita atau adik-adik belajar bersama-sama atau mengajarkan temannya, kira-kira oke atau kurang oke, baik atau kurang baik. Nah, nanti minta reaction lagi gitu ya, kakak-kakak. Nah, ini ada teman saling mengejek atau ada satu teman yang mengejek temannya yang lain. Ini baik atau tidak gitu ya. Nah, kemudian kita bisa tanyakan kepada anak-anak, respons anak-anak begitu dari gambar-gambar itu. Kira-kira menurut anak atau kira-kira menurut adik-adik sekolah minggu, gambar mana aja sih yang membuat Tuhan Yesus senang? Apakah gambar yang marah-marah atau gambar yang berteman dengan semuanya, membantu orang tua? Ya, nanti kita minta adik-adik untuk jawab masing-masing atau kita pilih adik-adik untuk menjawab ya gambar mana saja yang membuat Tuhan senang. Nah, baru kita sampaikan kepada adik-adik bahwa Tuhan ingin kita menjadi anak-anak yang membawa damai atau anak-anak pembawa damai, ya rukun, yang cinta satu dengan yang lain. Seperti gambar yang bisa kita lihat di dalam layar laptop kita atau layar handphone kita ya. Ini sama-sama bermain-main gitu ya, bermain bersama-sama, tersenyum bersama-sama. Menjadi pembawa damai satu dengan yang lain. Kemudian kita bisa masukkan ke dalam cerita kita di Yesaya pasal 11 ya. Di situ ada nubuatan tentang Mesias yang akan datang. Nah, ia yang akan mendamaikan Allah dengan seluruh ciptaan. Kenapa perlu didamaikan? Karena sebelumnya manusia berdosa dan jauh dari Allah, begitu ya. Jadi harus didamaikan. Nah, siapa pendamainya? Pendamainya adalah Tuhan Yesus Kristus. Iya, adik-adik tahu nggak Tuhan Yesus Kristus? Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan kita yang menamaikan kita, gitu ya, kakak-kakak. Kita bisa sampaikan cerita itu, lalu kita bisa masukkan lagi di dalam kisah di Yesaya pasal 11. Ketika Tuhan Yesus datang, tadinya serigala dan domba itu bertengkar. Itu serigala makan domba. Jadi ketika ada serigala datang, domba kabur. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, ketika Sang Pembawa Damai itu datang, serigala dan domba bisa hidup berdampingan. Atau kita juga bisa lihat macan tutul dan juga kambing, itu kan macan tutul makan kambing. Jadi ketika macan tutul datang, kambingnya kabur. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, macan tutul dan juga kambing bisa hidup berdampingan. Nah, begitu juga dengan manusia dan ular diceritakan di dalam Alkitab, gitu ya. Manusia dan ular kan, ular bisa berbisa, kemudian manusia bisa sakit karena bisa ular. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, ya manusia dengan ular juga bisa hidup berdampingan. Nah, ketika Tuhan Yesus datang, semua alam ciptaan, setiap makhluk hidup itu bisa hidup berdampingan di dalam damai. Tidak ada yang takut lagi. Karena ya semuanya bisa berteman, gitu ya. Begitu juga kita di dalam kehidupan kita bersama dengan teman-teman yang lain. Nah, kita bisa sampaikan kepada adik-adik di dalam aplikasinya ya. Tuhan mau kita menjadi pembawa damai. Tuhan mau kita saling membantu, kita berteman satu dengan yang lain. Kita ketika ada teman-teman yang berkelahi, kita bantu untuk lerai. Ketika ada teman-teman yang sedih, kita bantu untuk hibur. Kurang lebih seperti itu kakak-kakak. Nah,
Kemudian kita juga bisa tutup dengan menyanyikan lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain. Ya, kalau kita cinta dengan Tuhan Yesus, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita mau untuk membuktikan. Caranya adalah dengan rukun cinta satu dengan yang lain. Kurang lebih seperti itu, kakak-kakak sharing dari saya, semoga bisa membantu pelayanan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Devina untuk ide yang disampaikan untuk kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD. Kita akan lanjut ke kelas besar, ada Kak Esther yang akan menyampaikan ide-ide yang tentunya untuk kelas 4 sampai dengan 6 SD. Sebelumnya, kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan 10 dalam tema Raja Damai yang akan datang. Dan kita akan mendengarkan ide penyampaian bahan ini kepada adik-adik di kelas besar, kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD, bersama dengan Kak Esther. Kak Esther adalah anggota jemaat dari GKI Kepaduri dan punya latar studi untuk dunia pendidikan dan banyak sekali ide-ide menarik. Dan Kak Esther inilah yang banyak sekali memberikan ide di program Geku Giku. Ya, ini program banyak sekali aktivitas-aktivitas di kelas-kelas sekolah minggu yang ditawarkan. Langsung saja, Kak Esther. Terima kasih Kak Hendra, Kak Santi. Halo teman-teman guru sekolah minggu. Untuk kelas besar, kita punya tantangan yang cukup menarik juga, tapi masih tetap bisa asik. Ya, saya coba share screen. Materi ajar, bahan ajarnya untuk kita mengajar cukup hanya dengan PowerPoint saja. PowerPoint-nya sudah disiapkan. Ya, sesuai tadi yang diberitahukan oleh Kak Santi, tujuan pembelajaran kelas besar adalah anak mau menjadi pembawa damai bagi orang lain. Ya, ini menjadi tantangan karena sekali lagi tujuan pembelajaran kita ini adalah high order thinking kembali untuk kelas besar ya. Jadi bukan hanya tahu, tapi benar-benar anak-anak itu memahami dan ada respon dari anak-anak. Rancangan yang coba saya susun berdasarkan kitab bacaan kita dari Yesaya 11 ayat 1 sampai 10. Ini saya ingin mengajak kakak-kakak untuk mengajak anak-anaknya juga, adik-adik di sekolah minggu, untuk sedikit mengulik bahan kita ya. Nah, memulai dengan mengajak anak-anak mengetahui situasi damai yang digambarkan oleh Yesaya, dan bahwa kelahiran Yesus, walaupun di sini tidak dibilang sebagai Yesus, tapi saya ingin memperkenalkan kepada anak-anak bahwa kelahiran Yesus adalah sebagai Raja Damai. Kemudian proses yang kedua itu anak-anak mengetahui bahwa kehidupan damai yang digambarkan Yesaya itu terjadi ketika seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Kemudian lanjut setelah itu anak menemukan bagaimana cara orang untuk mengenal Tuhan sebagai Raja Damai. Nah, setelah anak menemukan, anak punya komitmen bahwa
Aku mau menjadi pembawa damai. Perlengkapan cerita yaitu tadi slide PowerPoint dan link game EduCandy yang sudah ada di slide PowerPoint ini, kakak-kakak bisa langsung pakai. Nah, kita mulai dengan pembukaan. Seperti biasa, pembukaan itu kita harus yang menarik. Cari hal yang dapat menarik perhatian anak. Dan dalam bacaan kita, ternyata saya menemukan hal yang menarik. Ya, makanya tadi saya bilang ini menantang, bacaan kita menantang tapi tetap asik ya, karena ada hal yang menarik. Jadi saya ingin memulai dari hewan-hewan, karena anak-anak kan senang dengan dunia hewan ya. Saya ingin mulai dengan pembukaan seperti ini. Mengajak anak-anak, ini apa ya? Gambar apa ini adik-adik sekolah, adik-adik? Karena ini kelas besar pasti mereka sudah tahu. Ada serigala, ada domba. Kalau di satu tempat ada serigala dan domba, apa yang terjadi? Pada dimakan dombanya. Wah, dombanya dimakan ya. Apa dombanya nggak bilang, hai serigala? Enggak ya, nggak mungkin begitu. Dombanya akan gimana adik-adik? Takut, lari. Takut, dia akan lari ya. Serigala akan mengejar. Jadi kalau ada serigala dan domba, di situ dombanya ada ketakutan. Dombanya takut. Nah, ini binatang apa nih? Ada macan tutul sama apa nih ya? Kambing lah kita sebut ya, kambing. Kalau macan tutul ketemu kambing, yang ada dalam pikirannya apa? Sate Kabur. kambing. Sate kambing bener. Makanan, wah aku lapar. Macan tutul tidak akan say hi sama kambing. Dia akan apa adik-adik? Iya betul. Dia akan mengejar sama seperti tadi serigala. Nah, dalam kondisi seperti ini juga nih, coba kita adik-adik perhatikan gambar ini. Ada singa, ada juga sapi yang lagi makan. Apa sapi akan tenang nih makannya kalau ada singa? Dia akan, enak ya rumputnya. Hai singa, ayo makan sama aku. Apakah akan begitu adik-adik? Enggak, Tentu pasti kabur. Hibrid, Pasti kabur. Karena apa? Takut ya. Ada ketakutan. Nah, kalau ini gimana? Ada beruang, kalau ketemu sama sapi, waduh. Wah, ini makanan yang enak. Bagi siapa? Bagi sapi kah? Bukan, ya pasti buat beruang ya. Anak kelas 4 pasti sudah tahu mana yang karnivora, mana yang herbivora. Sapi nggak akan menerkam beruang. Kalau sapi ketemu beruang, dia akan apa? Dia akan lari. Kenapa? Takut. Ya. Binatang-binatang ini takut karena terancam. Nah, ini ada yang satu makan karnivor, satu makan daging, yang satu makan rumput. Ada ketakutan kalau yang makan rumput ketemu sama yang makan daging. Nah, gimana nih kalau suatu waktu adik-adik sedang piknik nih, berlibur berkemah, wah asik ya, lagi main layang-layang, ada yang mancing, lalu tiba-tiba apa yang akan adik-adik lakukan dan papa mama pasti akan melakukan apa? Tinggalkan semua tenda gitu kan. Wah, akan lari. Kenapa? Karena mengapa kita lari? Karena takut ya. Ada ketakutan di situ. Nah, hari ini kakak mau bercerita sesuatu yang tidak biasa loh. Mari kita buka Yesaya. Kita akan membacanya. Saya akan mengajak anak-anak untuk bercerita secara parsial, maju mundur, nanti maju lagi ya. Jadi tidak berurutan. Kita baca mulai dari Yesaya 11 ayat 6 sampai 7. Coba siapa yang bisa membacakan? Adik-adik akan membacakan. Kemudian kita bahas, ini siapa yang nulis ya? Coba baca di sini. Siapa yang bisa baca Yesaya?
Berarti yang mengatakan ini adalah Nabi Yesaya. Kok bisa-bisanya sih Nabi Yesaya bilang serigala akan tinggal bersama domba? Waduh, padahal serigala kan tadi kita tahu ya, dia akan menerkam domba. Macan tutul pun begitu, beruang juga begitu, singa juga begitu. Kita juga takut sama binatang-binatang yang yang pemakan daging seperti harimau, serigala, beruang. Kita juga takut, sama ular pun kita takut kan. Tapi kok di sini disebutkan oleh Yesaya di ayat 11 sampai 6 sampai 7 kok mereka damai-damai aja ya? Wah, jangan-jangan ini bohong nih. Bohong nggak adik-adik? Nggak mungkin bohong, karena kakak bacanya di mana ini? Di Alkitab ya. Di Alkitab. Hal ini dikatakan Nabi Yesaya untuk menunjukkan kepada yang membaca adalah ini adalah situasi yang benar-benar damai. Jadi nggak ada takut. Bahkan domba sama serigala pun, domba tidak takut sama serigala. Jadi ini menggambarkan situasi yang benar-benar ekstrim, benar-benar damai. Tidak ada permusuhan, tidak ada pertengkaran, semuanya hidup damai. Coba bayangkan adik-adik gambar seperti ini. Tidak ada takut, nggak ada yang takut, semuanya happy. Ya, ini yang digambarkan oleh Yesaya, ada suatu kehidupan baru yang super duper damai, nyaman. Anak-anak pun ceria, happy. Mengapa? Tidak ada rasa takut. Nggak ada kekerasan di situ. Semua happy. Siapa? Kakak mau tanya, siapa yang mau hidup seperti ini? Wah, damai, nggak ada rasa takut, semuanya happy, senang, bisa hidup bersama. Bahkan disebut di sini, kalau Nabi Yesaya menggambarkan singa makan bersama-sama loh. Jadi hidup bersama, bukan hidup terpisah, tapi hidup bersama-sama dengan gembira, dengan bahagia. Tidak ada rasa takut. Kakak juga mau, dan tentu adik-adik juga mau. Nah, kalau mau, mari kita lanjutkan. Apa tuh rahasianya? Jangan-jangan Yesaya ini hanya hoaks aja nih, ngibul, bohong, atau bermimpi kali. Enggak, adik-adik. Ya. Nah, Yesaya ini yang memberitahukan bahwa akan ada kehidupan baru loh. Kehidupan di mana tidak ada permusuhan. Yang seperti tadi, tidak ada ketakutan, nggak ada caci maki, tidak ada yang jelek-jelek, semuanya damai. Ini berawal dari munculnya apa ya? Coba kakak mau ajak kita tebak gambar. Dimulainya dari mana ya? Munculnya apa ya ini ya? Coba. Nah, ada yang bisa tebak dari mana nih munculnya dari gambar ini? Kok ada kotorannya? Masa damai? Jamur tiram nih kayaknya. Dari kotorannya, dari jamur tiram kata Pak itu. Wah, belum ada yang bisa menjawab. Kakak tambah lagi nih gambarnya. Hah, apa ya? Dari mana ini? Apakah ada yang sudah bisa menjawab? Ayo, kalau belum ada yang bisa menjawab, ajak anak-anak membaca Yesaya 11 ayat 2-3a. Katanya, kata Yesaya, semuanya itu muncul mulai dari apa? Dari sosok yang mempunyai roh Tuhan akan ada padanya. Nah, roh hikmat, pengertian, roh nasihat, keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yang kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Coba adik-adik, siapa kira-kira ya? Dimulai dari siapa ya?
Dimulai dari apa nih? Yang ada roh Tuhan, ada roh hikmat, ada pengertian. Wah, pokoknya yang hebat banget nih, yang takut akan Tuhan dan kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Siapa ya? Ada yang kenal nggak? Bayi Yesus. Yang lahirnya di kandang domba. Dedek Ini bayi. siapa ya? Iya, bayi siapa ini? Yang lahirnya di kandang domba. Anak-anak pasti sudah bisa menjawab. Kalau udah kandang domba itu udah ada kaitannya. Bayi Yesus. Kedatangan Yesus itu sebagai mulainya muncul hidup yang dinamakan hidup yang damai. Suatu hidup yang baru. Karena itu ya, Tuhan Yesus disebut juga sebagai apa? Ayo kita tebak ya, kita bermain ya. Kakak-kakak bisa langsung klik. Dan sebagai informasi tadi saya juga diajarkan oleh Pak Hendra supaya kita bisa langsung ke gamenya. Itu ketika di awal untuk share PowerPoint, kakak-kakak bisa langsung share screen. Sehingga ketika kita masuk link, kita langsung jadi nggak perlu keluar lagi, sudah muncul. Nah, kakak punya permainan nih. Ada 3 permainan yang boleh dipilih, silakan pilih. Saya sarankan pilih satu anak yang tidak terlalu aktif untuk memilih. Bisa kita akan mencarinya dengan bermain, dengan bermain mencari kata, atau dengan spell, menemukan huruf-huruf sampai coklatnya habis, atau menyusun kata. Yang mana yang kalian mau? Yang mana? Coba misalnya Kak Santi mau yang mana? Kak Santi paling Saya aktif, Bu, suka jangan. coklat. Yang coklat ya? Tepat banget nih. Kak Esther juga senang coklat. Ayo kita main dengan coklat. Ini kakak-kakak bisa perbesar. Kita play, kita bisa perbesar supaya lebih kelihatan di kamera anak-anak. Nah, ayo adik-adik kita sebutkan huruf-huruf. Huruf apa saja ini yang mencerminkan Tuhan Yesus itu disebut ini nih. Dia hadir sebagai, sebagai apa ya? Ayo sebutkan. Sebutkan saja hurufnya, jangan sampai coklatnya habis. M. Kalau coklatnya habis, wow, ada tuh di tengah-tengah. Coklatnya belum habis. Kalau sampai ada coklatnya habis, wah, gigit habis berarti sampai kalah nih. Waduh. Ayo. J. Ayo terus. Waduh. RR. Waduh, udah mau habis nih coklatnya nih. D. Yeay, untung belum habis coklatnya dan kalian sudah menemukannya bahwa Tuhan Yesus disebut sebagai apa adik-adik? Raja Damai. Kok kenapa stop share ya? Tolong di-cut ya Karinto ini. Tadi jadi ke Resume, Bu. Resume saya slideshow-nya. Nah, Yesus adalah Raja Damai. Ayo sebutkan adik-adik. Yesus adalah Raja Damai. Yesus adalah Raja Damai. Kelahirannya ke dunia membawa damai. Emang benar ya? Emang benar nggak sih? Apa buktinya bahwa Yesus itu Raja Damai? Sama seperti ketika saya bilang tadi, wah semuanya happy. Apa buktinya bahwa Yesus itu Raja Damai? Kita ajak anak-anak, kita ajak tanya jawab dengan anak-anak. Kamu happy nggak? Kamu berdamai?
Apa yang kamu senang dengan Tuhan Yesus? Apa yang dilakukan Tuhan Yesus sama kamu? Ya. Kemudian kita masuk kedamaian yang digambarkan Nabi Yesaya ini, itu benar-benar akan terjadi. Benar-benar akan terjadi. Nah, mari kita baca Yesaya 11 ayat 9 sampai 10. Ayo, siapa yang mau membacakan untuk kakak? Ada membaca, kemudian coba temukan apa ya yang membuat nanti suatu waktu yang digambarkan oleh Yesaya ini benar-benar akan terjadi. Tidak ada yang akan berbuat jahat. Enggak ada loh. Kalau sekarang masih ada nggak? Masih ada. Nanti tidak ada yang berbuat jahat atau yang berlaku buruk. Sebabnya apa? Coba cari. Ajak anak untuk menemukan di ayat 9, yaitu sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Ketika seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, itu gambaran yang digambarkan oleh Nabi Yesaya, itu akan benar-benar terjadi. Tidak ada sama sekali kekerasan dan tidak ada yang berbuat jahat. Adik-adik mau? Kalau kakak mau? Adik-adik mau? Nah, persoalannya gimana sekarang caranya agar seluruh bumi mengenal Tuhan? Kan katanya nanti ya, yang digambarkan Yesaya itu terjadi kalau seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Nah, bagaimana caranya agar seluruh bumi mengenal Tuhan? Ada caranya. Adalah melakukan yang Yesus lakukan. Apa sih yang Yesus lakukan? Coba kita lihat, kita baca Yesaya 11 ayat 3b sampai 5. Ayo sebutkan siapa yang menemukan. Tuhan Yesus itu melakukan apa aja sih? Sehingga ia disebut Raja Damai. Tuhan Yesus itu melakukan apa saja? Mungkin anak-anak tidak menyebutkan bahwa Yesus melakukan keadilan dan kebenaran, tetapi anak-anak akan menjawab mungkin di sini hal-hal yang Tuhan Yesus lakukan. Tidak akan menghakimi, tidak akan menghakimi, berbuat benar. Itu artinya Yesus melakukan hal yang adil dan benar, adik-adik. Coba sebutkan yang Tuhan Yesus lakukan yang tidak adil dan tidak benar. Tidak ada. Yang Yesus lakukan semua yang adil, yang benar dan benar. Karena itu, kalau kita mau melihat dunia yang seperti Yesaya sebutkan, mari kita menunjukkan kepada orang-orang bahwa Yesus itu adalah Raja Damai. Ia melakukan keadilan dan kebenaran. Nah, kita akan masuk penutup. Nah, kalau kakak menunjukkan gambar ini sesuai nggak ya dengan perilaku Tuhan Yesus sebagai Raja Damai? Nggak sesuai, berantem semua. Wah, ada yang ngejar-ngejar anjing, ada yang godain adiknya, ada yang berantem, ada yang bertengkar. Ini bukan situasi yang damai. Karena apa? Karena mereka juga tidak melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Tidak melakukan yang adil dan tidak melakukan yang benar. Mereka tidak melakukan yang adil dan yang benar. Nah, mana dari antara kedua ini yang melakukan sesuai dengan yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus melakukan yang adil dan benar. Yang ini atau yang anak bertiga atau anak berdua? Yang bertiga. Yang bertiga. Wah, anak bertiga ya. Kenapa ini disebutnya melakukan keadilan kebenaran? Ayo, bisa diceritakan, ajak anak-anak untuk
bercerita. Ketika mereka bercerita, mereka menganalisis, dan di situ ada proses evaluasi yang tadi informasi yang mereka terima. Nah, itu di rumah. Nah, ini kalau di sekolahan, yang mana nih yang sebagai pembawa damai? Anak berempat. Yang anak berempat atau bertiga? Ya, anak yang berempat. Kenapa anak berempat nih? Mereka melakukan yang adil dan benar. Mereka belajar dengan benar ya. Mereka ketika disuruh kerja kelompok, mereka sama-sama bekerja, berarti adil dong. Adil dan benar. Mereka melakukannya juga dengan benar. Nah, kalau yang ini kebalikannya, enggak ya. Nah, kalau di rumah, ini di rumah, mana yang adil dan benar? Yang bawah. Yang bawah ini, Ya. mungkin baiknya nanti kakak-kakak kasih nomor ya, supaya ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, ini berkatanya benar. Ini semuanya marah-marah. Nggak ada yang mendengar nih. Mamahnya ngomong, anaknya ngomong. Papahnya bicara, papahnya marah, anaknya juga marah. Waduh, tidak ada yang benar. Nah, kalau kita mau damai, kita harus melakukan yang adil dan yang benar. Sekarang, kakak mau tanya, siapa yang mau jadi pembawa damai supaya nanti dunia kita sama seperti yang digambarkan oleh Yesaya, yang damai, super duper damai. Siapa yang mau jadi pembawa damai? Ayo angkat tangannya semua, kakak mau lihat nih. Mari kita belajar ya. Nah, yang mau jadi pembawa damai, ayo siap-siap. Are you ready? Ingat, yes. Untuk damai, itu kita harus melakukan yang adil dan benar. Sama seperti Raja Damai. Wah, kalau kita menemukan yang seperti ini, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus adik-adik lakukan ya? Biarkan ada anak menjawab, ini adalah studi kasus. Hal-hal yang tadi dia sudah lihat, kenapa saya menggunakan gambar yang sudah ada supaya tidak terlalu lama mikirnya, karena gambar itu sudah ada dalam benak mereka. Nah, kalau udah studi kasus seperti itu, wah kakak senang deh, karena kalian sudah siap menjadi pembawa damai, yaitu melakukan yang adil dan benar. Mari kita melakukan yang adil dan benar, supaya situasinya seperti gambar ini nih, semuanya happy. Siapa yang mau? Mau? Ayo kita lakukan yang adil dan benar. Dan ini kakak-kakak bisa pakai ayat ini untuk ayat hafalan. Ya begitu sampai udah penutup Kak Santi dan Kak Hendra. Terima kasih. Makasih Kak Esther. Jadi makin jelas ya. Sini dijelaskan dengan, jadi kalau saya ikut sekolah minggu, semoga jadi jelas teks ini ya, penyampaian dan fokus pesannya. Dan bahan kita ini direncanakan disampaikan pada minggu pertama Advent. Jadi Advent pertama tentang pengharapan dan kisah tentang pembawa damai itu jadi penting banget ya. Dan beberapa contoh-contoh yang disampaikan tadi oleh Kak Esther sangat relevan sekali dalam konteks sekolah, di pertemanan maupun juga di keluarga. Ini memberikan banyak sekali kejelasan untuk teks yang sulit, tapi pesannya itu patut kita sampaikan dan sangat jelas nih ya. Terima kasih Kak Esther dan juga Kak Devina, Pendeta Yerusa yang boleh bersama-sama, juga tentunya Pendeta Santi. Kakak-kakak, tinggal kakak-kakak mengolahnya lebih kreatif lagi, setiap ide di setiap kelas, dan
tentunya ada ruang-ruang di mana kakak-kakak bisa berkreasi, dan kalau kakak-kakak mau memperdalam bahan Alkitab, bisa ikuti program Ngulik Alkitab di GKI TV. Juga ide-ide untuk aktivitas ada di program Geku, dan juga ada nyanyian anak-anak sekolah minggu yang juga ada di GKI TV. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada episode kali ini, dan kita akan berjumpa lagi pada minggu depan. Kita akan mengakhiri bagian ini dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena kebaikan Tuhan sehingga kami boleh bersama-sama mempersiapkan pelayanan kami. Ya Tuhan, berkatilah kakak-kakak pelayan yang dipercaya oleh Tuhan untuk menyampaikan bahan ajar ini kepada anak-anak, dan firman Tuhan boleh sampai pada diri anak-anak, dan juga setiap kami yang melayani boleh bertumbuh bersama anak-anak. Kami bersyukur untuk Pendeta Santi, Pendeta Yerusa, Kak Devina, Kak Esther yang boleh bersama-sama dengan kami, dan juga setiap rekan-rekan di YKB, GKI TV yang terlibat, juga di Bina Warga, berkatilah mereka semua. Kami bersyukur dalam Kristus. Amin. Terima kasih kakak-kakak. Selamat menyambut Natal di beberapa minggu ke depan, dan ini minggu Advent yang pertama, maka biarlah penuh dengan sukacita pengharapan pada kedatangan Tuhan. Dan Yesus berkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.